Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Surat An-Nahl, surat yang ke-16, ayat ke-18, halaman 269. Dan jika kamu ta'uddu, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kamu tidak dapat tuhsuha, untuk menentukan jumlahnya atau merinci mendetail jumlahnya. Innallaha laghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Ghafurun, maha pengampun lagi maha penyayang. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, di antara hal yang harus kita istighfarkan adalah kelalaian kita bersyukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur itu sedikit. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang bersyukur. Kata para ulama ahli bahasa, qalilan itu qalil, amat sedikit, ditambah pula ma itu menegaskan betul-betul amat sedikit yang bersyukur. Berarti syukur-syukur kita belum tentu lagi bisa dikatakan syukur. Nah, mari kita pahami ayat ini sebentar. Menjelang sudah. Karena ayat yang kita baca ke sambungan daripada ayat-ayat sebelumnya. Sekedar sekedar untuk memahami. Ayat di atas, beberapa ayat menyebutkan berbagai macam nikmat-nikmat Allah, karunia Allah, anugerah Allah di alam semesta, lebih khusus di bumi, di sekitar manusia. Semuanya sadu-alanya untuk kepentingan manusia. Karena kita manusia salah satu makhluk yang telah Allah muliakan. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan anak cucu Adam. Kami tempatkannya di bumi dan kami beri dia amanah untuk menjadi khalifah, penguasa bumi, mengatur, mengelola bumi yang semestinya sesuai dengan kehendak yang telah menciptakan mereka. Disebutlah berbagai macam hal yang telah Allah tundukkan untuk kepentingan manusia. Intinya, walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang telah menciptakan lakum. Kata-kata lakum itu spesial. Dia yang telah menciptakan untukmu, hai manusia. Ma fil ardi, apa saja yang di bumi ini. Nah, jika kamu coba merinci, menghitung, membilang satu persatu,
nikmat Allah yang saking banyaknya itu, dengan catatan nikmat bukan hanya pitis, bukan hanya galih balabo. Yang lebih luar biasa, nikmat pada itu sangat banyak. Semenjak daripada nikmat iman, itu salah satu nikmat yang tertinggi. Dipilih kita di antara sekian makhluk Allah yang hidup selaku manusia untuk diberinya hidayah petunjuk, terbuka hati untuk menerima kebenaran. Itu nikmat luar biasa. Sebab para nabi, para rasul sendiri pun, orang terdekat mereka tidak bisa hanya mengasihi iman. Bermula semenjak Nabi Nuh. Kita tahu sejarah Nabi Nuh sebagian kecil. Bukankah salah satu perempuan yang disebutkan dalam Al-Quran adalah istri Nabi Nuh? Surah Tahrim. Allah beri perumpamaan dua orang saleh yang di bawah lindungannya terdapat dua orang manusia yang durhaka. Itu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Tidak bisa Nabi Nuh memberikan iman terah, karena itu iman Allah saja yang mengasih, memberi hidayah, terbuka hati. Jadi kalau Rasul adalah manusia pilihan yang tertinggi, Rasul tidak kuasa memberi iman. Juga anaknya Nabi Nuh, ketika dipanggil, tidak mau dia. Terus ke bawah Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Terus sampai ke Nabi Muhammad, kepada paman terdekat beliau sendiri Abu Talib, dan paman beliau Cali Abu Lahab. Kawan-kawan beliau tidak mampu. Sebab itu hanyalah semata-mata anugerah Allah. Allah yang paling tahu siapa yang pantas, siapa yang patut untuk diberinya. Nah, kita sebanyak orang kok di dunia, kita tidak orang Arab, bahkan kita tidak mengerti bahasa Arab, hidup pun tidak lalu di zaman Nabi, tidak lalu bahasa Nabi, tidak lalu kita orang intelektual semua, kan tidak ada siko S3 profesor sadolahnya nak. Buat iman tu tidak masalah itu doh. Ya, semata-mata Allah yang Mayyasha, siapa yang dia kehendak. Maka syukuri nikmat iman. Patut kita syukuri nikmat iman, karena itu nikmat yang tertinggi. Sajak daripada nikmat iman, nikmat hidayah, sampai nikmat yang sehari-hari kita nikmati. Kalau kita cuba membilang, menghitung, kan dua buah ayat itu yang bilang begitu, wa in ta'uddu. Salah satunya yang kita bacakan surah An-Nahl. Jika kamu membilang, menghitung nikmat-nikmat Allah itu, nikmat Allah. Kata para ulama aja, kata nikmat itu umum. Istilahnya bahasa orang Sinannya, kita kan membaca-baca bahwa namanya isim tunggal, mufrad, kata tunggal, lalu disandarkan, diidafahkan kepada yang ma'rifah, seperti nikmat Allah. Kata nikmat itu kata tunggal, disandarkan kepada Allah ma'rifah, maka berjadinya umum. Saja nikmat. Nikmat di situ tanpa disebut apa macam nikmat, maka itu maknanya umum. Kalau kamu cuba menghitung, membilang, merinci nikmat Allah, apa saja nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan mampu, tidak akan bisa tuhsu. Tuhsu itu membilang satu persatu, menyebutkan, merinci, mengurai, mendetail, tidak mampu. Kamu akan tak mampu merinci, membilang, menghitungnya nikmat Allah yang banyak itu.
Ujung ayat yang kita garis bawahi. Ujung ayat berbunyi, Innallaha la ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu benar-benar Ghafurun, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dua kalimatnya itu. Inna satu, la satu. Penguat namanya. Inna maknanya sesungguhnya. Kata la itu penekanan. Jadi sesungguhnya benar-benar Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Atali, apa hubungan nikmat dengan pengampun? Sangat erat hubungannya. Bagaimana bentuk hubungannya? Begini. Ada 1, 2, 3, 4 kitab tafsir yang kita tengok, yang kita pelajari. Apa hubungan antara ghafur dengan nikmat? Jika kamu mencoba ingin menghitung nikmat-nikmat Allah yang banyak itu, yang kamu tidak akan bisa. Secanggih, sehebat apapun ilmu kamu, termasuk pakai IT gini, cobalah itu. Tak bisa, tak akan mampu, itu jaminan. Lebih-lebih untuk mensyukuri satu persatu nikmat itu. Untuk mensyukuri satu persatu nikmat yang tak mampu kamu hitung, tak akan mampu. Jangan kamu mensyukuri, menghitungnya tak mampu. Namun kelemahan kamu, kekurangan kamu, kelalaian kamu dalam bersyukur kepada pemberi nikmat, Dia ampunkan, karena Dia Maha Pengampun. Kira begitu. Pemahaman lain yang dikemukakan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab beliau yang terkenal, bahwa kelalaian dan ketidakmampuan kamu bersyukur, hai manusia, karena kamu itu makhluk yang lemah, makhluk yang banyak lalai dan lengah, makhluk yang sering tertipu dan terpedaya dengan berbagai macam pesona duniawi, ditambah dengan bujuk rayu setan, sehingga mestinya kamu banyak bersyukur, malah enggan bersyukur. Mensyukuri apa? Ya, kalau kita kaitkan ke depan, mensyukuri nikmat-nikmat semua. Nah, kelalaian, kekurangan kamu itu diampunkan oleh Allah, karena Allah itu Ghafurun. Rupanya menurut penjelasan para ulama-ulama yang telah kita nukilkan, tafsir yang paling pendek, yang paling ringkas, salah satunya Jalalain namanya. Hampir sama dengan tafsir Ibnu Katsir. Juga dalam kitab Jami'ul Bayan oleh Tabari dan seterusnya. Maka kita sabuin dasarnya kan supaya jaleh sampai berpijak gitu. Dari mana sumbernya? Itu semuanya menjalehkan. Bersyukur itu adalah perintah. Kalau kamu tidak menjalankan perintah, kamu sudah tidak taat. Tentu saja kamu berdosa. Nah, sementara yang betul-betul bersyukur sangat sedikit. Qalilan ma, amat sedikit benar itu kamu bersyukur. Untuk itu Allah yang Maha tahu dan mengetahui siapa kamu, ya banyak yang diampunkannya begitu saja. Itulah Nabi SAW. Beliau adalah manusia yang paling banyak berzikir dan bersyukur serta minta ampun. Zikir, syukur, minta ampun, itu Nabi. Sehingga beliau dalam setiap situasi keadaan apapun beliau berzikir. Ala kulli ahyani. Beliau berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun, dimanapun dan kapanpun, berzikir banyak sekali. Itu Rasulullah. Yang kedua, beliau menjadi hamba yang bersyukur
dengan banyak-banyak berbuat taat dan beribadah. Sampai dibilang kaki beliau bengkak ketika berdiri salat malam. Aisyah istri beliau menyapa, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sedemikian begini ya? Bang kau mantun mana engkau beribadah?" Mantun tu bahasa Minangnya alakulah tu. Mantun, bang kau bituban sampai bengkak, tarima bengkak, kaki tegak berarti. Kata beliau ringkas bahasa awaknya, "Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Padahal dosa engkau telah Allah ampuni ya Rasulullah. Andaikan engkau berdosa sekalipun telah Allah ampuni dosa yang berlalu yang akan datang. Andaikan beliau berdosa, padahal beliau tidak berdosa kan." Kata beliau, "Ambo ingin menjadi abadan syakur, hamba yang bersyukur." Dengan cara bagaimana? Beliau melakukan ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah yang banyak sekali sebagai wujud syukur beliau. Begitu cara beliau syukur, bukan membaca syukur-syukur. Syukur-syukur ya, biasa nama anak syukur ya, suami syukur. Syukur tadi. Syukur itu bukan membaca syukur. Yang dibagi oleh ulama, syukur terbagi tiga: syukur hati, syukur lisan, syukur perbuatan. Syukur hati meyakini bahwa segala apa yang kita peroleh adalah semata-mata anugerah Allah. Syukur lisan menyebut-nyebut, membilang-bilang ucapan alhamdulillah dan menyebut kepada orang semuanya nikmat Allah. Amma bi ni'mati rabbika hadis. Ini ceritakan orang semua aku nikmat Allah. Katakan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman, hada min fadli rabbi, ini adalah karunia Tuhanku untukku. Di samping baca alhamdulillah. Tulisan syukur perbuatanku yang sulit. Syukur dalam bentuk perbuatan. Memakai, mempergunakan segala nikmat Allah untuk hal-hal yang Allah redai. Allah memberi kita nikmat itu untuk apa? Maka kita harus tahu untuk apa diberi, pakailah. Syukur namanya. Kalau kita ambil contoh lah, kain karuang. Tahu kain karuang? Enggak, saruang. Jadi kami nama kain karuang. Di bakaruang ke apa? Ini bahasa aku kan berbeda-beda. Dia giah oleh orang nama giah. Sebab orang nama giah tapi tidak muah nama giah, tak nama giah kan. Ini agak-agak lagi kami dengan guru kin satu hampir alun je lah, alun mak nak nama giah lah. Ya. Antene belok tinggi ko. Lalu ndak mau pakai-pakai, mau anduk-anduk onsen dalam kotak ni. Mereka tak bersyukur. Artinya tak berterima kasih kepada nama dia. Sebab mau kasih nama dia, pakai. Dengan memakai itu sana hati orang nama dia. Tapi yang dia aku yang ketujuh orang dan dia lah. Jadi orang kanya tu memang jantan banyak memakai. Contoh begitu. Jadi nikmat dalam bentuk apa, mensyukuri nikmat dalam bentuk syukur dalam bentuk perbuatan, pakai nikmat Allah untuk apa Allah beri kepada hal-hal yang Allah redai. Dan nikmat yang ketiga ku yang acuk nak kita wujudkan dalam hal yang seperti itu. Alalai kita. Nabi sendiri mengajari kita. Kemudian Nabi adalah manusia yang paling banyak beristighfar, kan tahu gitu kan? Beliau Nabi SAW saking amat banyaknya beristighfar. Bahkan dalam hadis-hadis sahih, dalam satu kali duduk saja kata sahabat Nabi itu lebih daripada 100 kali mengucapkan Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim.
Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wahai Rabb, wahai Tuhanku, ampunkan aku dan terimalah taubatku. Atub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau tu Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Dalam duduk-duduk mereka lebih beliau satu kali membaca. Lebih. Jadi beliau sebutkan ke sahabat-sahabat seperti itu. Beliau adalah manusia yang paling banyak di samping bersyukur, berzikir juga istighfar. Karena istighfar beliau itu Allah perintahkan juga walaupun beliau tidak berdosa. Nabi beristighfar. Allah perintah, wastaghfir li dzambik. Minta ampunlah engkau ya Muhammad atas dosa-dosamu. Apalah dosa Nabi Muhammad? Bahkan ayat khusus di bulan beliau, tidak berapa bulan setelah itu beliau wafat meninggal dunia. Surah Iza Ja'a. Iza Ja'a kan turunnya di haji. Musim haji kan bulan Zulhijjah. Beliau dalam beberapa riwayat disebutkan meninggal di bulan Rabiul Awal. Bulan Zulhijjah turun Iza Ja'a Nasrullah. Kemudian Muharram, Safar, beliau meninggal. Berarti sekitar 3 bulan lebih. Sore terakhir itu turun. Dalam sore itu diperintahkan fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir innahu kana tawwaba. Perintah adalah bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Maha sucikalah Tuhanmu karena Tuhan itu maha sempurna. Pujilah dia. Wastaghfir, dan minta ampunlah engkau. Itu kan Nabi Muhammad mula-mula. Kan? Mukhatabnya Nabi Muhammad. Bertasbihlah engkau ya Muhammad. Sabbih. Sambung ayatnya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika kama bika ya kan Nabi Muhammad, sabihnya kepada Muhammad. Wastaghfirhu kan Nabi Muhammad, minta ampunlah engkau kepadanya, nya Allah itu, nya Tuhanmu itu, karena dia Maha penerima taubat. Beliau diperintah untuk beristighfar. Apakah beliau berdosa? Tidak. Allah sendiri yang jamin beliau tidak berdosa. Karena beliau mendapat ismah, sehingga beliau digelari ma'sum. Ismah pemeliharaan, penjagaan. Salah satu beliau terpelihara, terjaga daripada dosa. Andaikan beliau berdosa pun telah diampuni, tapi tetap beliau diperintah untuk beristighfar. Karena selaku manusia, bagaimanapun sempurnanya kita manusia, taatnya, rajinnya beribadah, tidak bakutiak bakatu, itulah bahasa Awaknya. Tapi selaku manusia kita akan terus ada saja kelemahan, kelalaian, kekurangan diri kita. Selaku manusia, Nabi diperintah untuk istighfar. Sebab andaikan beliau tidak dipelihara, tidak dijaga oleh Allah, beliau berdosa. Istighfar. Malahan ketika ke WC pun beliau istighfar. WC kan? Apa yang beliau baca ketika WC? Ya gufranaka. Pendek saja. Masih ada bacaan lain, tapi gufranaka aku salah satu. Gufranaka. Gufranaka. Ketika keluar kaki kanan, gufranak. Apa maknanya? Ya Allah, aku meminta ampunanmu. Jadi yang kalimat sebelumnya dihazaf, dibuang, ditakdirkan bunyinya adalah ya Allah, aku memohon kepada ampunanmu. Jadi maf'ul bih. Aku minta memohon ampunanmu. Dibaca saja gufranaka. Intinya minta ampun Allah. Kenapa beliau minta ampun kalau WC? Apakah berdosa? Ke betul eh? Berdosa enggak? Boleh tahu? Enggak.
Di kami buaya gadang. Baru kau minta ampun setelah buaya gadang. Apakah berdosa orang buaya gadang? Justru kalau tidak buayanya zalimnya kepada dirinya sendiri. Menyakiti diri sendiri kalau tidak buaya. Jadi salah satu zalim kepada diri adalah menanya diri. Tiba kata buaya, tidak buaya. Nyo haknya, hak metu lai, hak parui lai, haknya lai lah. Tahan-tahan lah sakit lah. Ibarat jalan-jalan payah lah. Kau nak ke mana buang hajat. Qadaul hajah namanya. Kenapa namanya qadaul hajah? Kita berhajat untuk melepaskannya, menunaikannya. Bernama qadaul hajah. Dewa namanya nalunya namanya. Salah kah enggak? Cuma kenapa bila minta ampun? Kalau WC. Ulama-ulama dalam kitab-kitab beliau, salah satunya kitab Tawdihul Ahkam. Kitab syarah daripada Bulughul Maram, ada 8 jilid tak salah. Kemudian juga dijelaskan oleh beliau yang mulia dalam kitab Subul Salam Asy-Syan'ani, dan yang lain menyebutkan bahwa beliau minta ampun ke WC. Sebab salah satunya beliau itu kan manusia yang senantiasa berzikir dalam setiap situasi dan kondisi. Tapi di WC beliau tidak berzikir. Sebab memang tidak boleh. Dan di WC bukan tampaknya untuk berzikir. Sehingga beliau tidak berzikir. Kalau masuk WC berzikir. Beliau pandang diri beliau sebagai orang yang lalai itu. Tertengok tak maksudnya tak? Nabi Muhammad itu adalah hamba yang senantiasa berzikir. Ala kulli ahyani. Setiap waktu kesempatan dalam situasi apapun beliau banyak berzikir. Bahkan mata beliau yang terpejam ketika lalu hati beliau tidak, hati beliau berzikir. Di WC beliau tidak berzikir. Kenapa beliau tidak berzikir? Karena tampaknya tidak boleh situ berzikir. Cuma beliau pandang diri beliau lalai. Ketika beliau menganggap diri beliau lalai, capek beliau susul pas ketika ke WC dengan baca minta ampun. Ghufranaka, minta ampun. Ada juga ulama yang menerangkan kenapa minta ampun ketika ke WC. Balik ke kaji awal juga. Awak kadang-kadang sari, kalau kadang-kadang acok, kadang-kadang sari. Memikirkan walaupunlah di WC. Di WC itu kan tempat yang paling indah untuk berfikir. Bahasa kita bisa buaya itu nikmat. Nampak yang takwik orang di kampung-kampung di Minang dan tahan ciang punya. Takwik. Guru pernah macam kan? Macam guru, tahan cik guru punya. Orang kamang mah kan? Kalau tahan ciri itu hari itulah paniang orang. Jadi bisa buaya lancar aku tak baca sebab ala dapat tu perkara lah kadang nikmat. Maka bertemu lalu karua alai. Baca salah. Ciri lesuahnya. Ciri lesuah kau nikmat. Indah amajan tak menangis. Mau nak lawak ke? Menjalan itu. Mau nak guru pelawak? Tidak. Cuma memang harus itu. Buaya lancar. Ada orang yang rutin buaya di jam-jam tertentu. Memanglah lancar. Ada orang tak normal kadang-kadang lah tiba di biasa buaya tak bahaya, tak normal, sakit. Itu nikmat jarang-jarang disyukuri.
Beliau ajarkan kita keluar WC, itu kata ulama, ketika keluar WC baca ghufranaka, kelalaian daripada mensyukuri nikmat makanan masuk. Nikmat makanan masuk. Kada jawab kan itu sebenarnya. Mencari makan nang kalama. Sudah makan bersindawa tu tersandar buruk kerindiang. Itu ndak ada kada jawab dah. Tu sini dah. Nama Allah beko lalu suatu sistem yang luar biasa diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa. Allah itu namilah-milah. Itu namilah-milah kan? Jadi daging, jadi darah, jadi tulang, jadi kulit, jadi saraf, jadi. Sisa-sisa ampasnya lah yang tak loh diproses oleh ginjal kan? Proses. Nah, ampasnya keluar. Oh itunya. Ambo nak dapat lah bayangkan andaikan parik kita ko model heler ya. Toiler. Kerajonnya cuma memisahkan kulit dari bareh keluar sakam, lah heboh dari sekampung. Parik Tuhan ni daruanya ndak bunyi-bunyi kan. Itulah mensyukuri nikmat itu. Makanya dalam hadis disebutkan ketika kalau WC itu masih ada doa lain, walaupun hadisnya dikritik oleh para ahli hadis. Dikritik oleh para ahli hadis. Awak siku kan tak ada hadis. Ahli hadis tak ada. Ambo tak ada hadis. Ambo baca-baca hadis, baca-baca kitab syarah hadis. Di situ salah satu doa. Kalau ambo masih membaca sampai ini walaupun hadisnya lemah, tapi kan doa. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah. Ya, puji untuk Allah. Adhaba anil adad, yang telah menghilangkan, melenyapkan daripada diriku penyakit, gangguan di perut, sungguh keluar. Azaba anil adha wa afani, yang telah memberikan kesehatan kepadaku. Azaba anni adha wa afani. Itu salah satu doa yang dibaca, mengingatkan kita bahasa setelah buaya itu kita nikmat yang harus pula disyukuri. Sehingga setelah buaya kita lapang. Lapang, sanang periwak. Lapang. Bacalah alhamdulillah. Banyak kelalaian-kelalaiannya, barangkali itulah hikmahnya. Kata beliau para ulama-ulama kita, kenapa Nabi membaca ghufranaka. Di situ dapat kita pelajaran bahwa kelalaian kita dalam bersyukur atas nikmat Allah itu harus kita susul dengan minta ampun. Ayat cakap pangkanya begini, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innallaha la ghafurun. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun. Buahnya nikmat Allah tu saking banyaknya, sementara kamu lalai bersyukur. Ndak bara bersyukur, kadang-kadang ndak muah bersyukur. Tapi dosa-dosa kamu tu sebagiannya Allah ampunkan saja, begitu saja, karena Allah Maha Pengampun. La ghafurun syukur. Allah Maha Pengampun. Imam Al-Hasan Al-Basri disebutkan tidak salah dalam kitab Jami' Ulum Al-Hikam bahwa Imam Al-Hasan Al-Basri adalah ulama besar di zaman tabi'in. Ulama besar zaman tabi'in. Zaman tabi'in, zaman periode setelah sahabat-sahabat Nabi. Kalau periode sahabat Nabi adalah periode di mana orang-orang bertemu, bersua, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup sezaman dengan Nabi. Itu zaman sahabat.
Sia saja nak bertemu bersuruh yang Nabi Islamnya sahabat. Nah, zaman itu zaman sahabat. Zaman salafus saleh kecil kawan-kawan kita. Generasi awal, as-sabiqun al-awwalun. Setelah periode zaman sahabat habis, masuk periode tabi'in. Itu periode zaman di mana orang-orang nak ketemu lah. Jangankan dengan Rasulullah, dengan sahabat-sahabat saja bagi guru ketemu. Jadi mereka nak ketemu dengan Rasulullah. Hanya bertemu dengan sebagian sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup. Bahkan ada sahabat tu yang sampai ke dataran Cina. Kononnya ada yang sampai ke Barus dan seterusnya. Wallahu alam. Ulama besar yang terkenal. Bahkan kata-kata beliau kadang-kadang acok orang menduga itu hadis Nabi kerana begitu tingginya itu. Namanya Al-Hasan Al-Basri. Kata beliau, qala Al-Hasan aksiru minal istighfar. Kalian-kalian itu perbanyaklah istighfar. Fi buyutikum, di rumah-rumahmu, di tempat-tempat tinggalmu, perbanyak saya istighfar. Wa ala mawaidikum, di mana kamu berada ketika hidang ke tengah, berarti di meja-meja makan, di ruang makan, di tempat di mana kamu makan. Wa fi turuqikum, dan di jalan-jalan raya sedang berjalan. Wa fi aswaqikum, dan di pasar-pasar. Wa fi majalisikum, dan di majlis di mana kamu bertemu-temu dan bersua-sua. Aina ma kuntum, di mana kamu berada, perbanyaklah istighfar. Kenapa? Kata beliau, fa innakum ma tadruna, karena kamu itu tidak tahu kapan ampunan Allah itu turun. Mata tanzil maghfirah, kapan ampunan Allah itu turun kepada kamu tidak tahu. Di samping dosa-dosa kamu banyak, kelalaian-kelengan kamu banyak, dosa, kesalahan, kekhilafan banyak, dan Allah akan mengampuni kamu itu kapan tidak tahu kamu. Apakah istighfar kita pun Allah batu atau tidak? Apa banyak istighfar? Bahkan istighfar yang kita lakukan dikatakan istighfaruna. Istighfar kita butuh pula kepada istighfar berikutnya untuk meminta ampun atas istighfar kita yang belum tentu diterima oleh Allah. Istighfaruna, istighfar yang kita bacakah butuh lo kepada istighfar yang lain untuk meminta ampun atau istighfar kita yang tidak betul. Sebab belum tentu istighfar yang kita baca kali diterima oleh Allah betul tepat sesuai. Bisa jadi tidak ikhlas, bisa jadi riya, bisa jadi salah astaga, itu kan astaga. Kadang-kadang baca tak tapi astagfirullah, kan tak betul orang. Istighfar yang kita lakukan tidak boleh lo kita pede lo. Pede seakan-akan kalau istighfar langsung diampunkan Allah. Bisa dia Allah tidak berkenan dengan cara istighfar kita. Cara tidak berkenan, tampil tidak sesuai, atau riya. Atau istighfar yang kita baca istighfar yang tidak cocok dengan apa yang diajarkan Rasul. Seperti istighfar yang didendang-dendangkan. Istighfar, dendang-dendang. Lagu salah. Abang tak termasuk orang yang setuju dengan paham lagu tak boleh. Boleh lagu. Ibu-ibu kalau nak lagu tak selesai kain mencuci dah. Bro, nak ada sasah juga, nak ada puas. Sambil nyebut kain tu. Itu bawa. Kecuali isinya tak betul kan? Tapi zikir jangan zikir yang kita lakukan, istighfar lakukan bisa jadi tidak betul. Atau cara membawanya tidak betul. Atau yang kita baca tidak pas. Istighfarnya jangan Nabi tidak kita baca. Istighfarnya lain kita bakarang-karang gitu. Dan jangan Nabi tidak tentu betul kita baca lain.
Kadang-kadang kita lebih candu dengan zikir-zikir, bacaan-bacaan yang dikarang, disusun oleh para ahlinya daripada apa yang diajar Nabi. Itu kekeliruan yang harus kita pelokan. Kena pakai mic dah lah, soalnya istighfar tu pakai mic lah nak no. Nyanyi lah sesama. Rabal khataya, astagfirullah, rabal baraya, rabal khataya itu susunan orang tu. Susunan sampai ke belakang. Salahkah? Kita tidak mungkin salah. Tidak boleh nyalan orang. Kalau nyalan orang berarti kita betul. Cuma jangan sampai bacaan aja Nabi itu tertinggal nomor sekian. Atau jangan sampai kita anggap susunan gubahan orang lebih betul, lebih rancak daripada Nabi. Untuk itu apakah zikir atau istighfar kita, pada dulu kita pelok-pelokan balik. Makanya tak salah kata beliau juga, istighfaruna yahtaju ila istighfar akhir. Kita istighfar kita lebih membutuhkan kepada istighfar yang lain. Untuk itu perbanyak saya istighfar. Ya, kapan dan di mana saja. Karena banyak hal di samping dosa, kelalaian, kita tidak bersyukur. Tidak bersyukur kok yang paling banyak salah kita. Sebab yang paling banyak kalau dimuncuang orang tu bisa jadi awak, bisa jadi orang-orang onde, aduh, ala, mencapak, mendace, mengaluh, bahkan melanguh malah. Aduh sih. Kalau bahasa guru ambo dulu, tidak ada nama tua sini kerja Allah bah. Apa ni hari ini cepatnya, hujan hari ini cepat. Nak dojo bali cepat, rami mana orang cepatnya. Nak do, nak terlaki istirahat lah dua. Rami mana orang je. Salah dia dengar orang. Rami jo bali salah dia orang. Aje nak do nama tu dengar Allah ke betul? Langang orang. Langang orang nak do orang jo bali, anu cepat. Rami Ijali kesembayang makan selalu terkik lah ni lah. Apa dah gerah tu? Ijali kesembayang makan selalu lah je lah. Susah pak. Begitulah. Cuba orang besok kau ndak bara pulang kampung tahu hari raya sok mencepat. Langang na orang kini kampung nak tu. Ndak sore raya pak. Padik lah buah. Antri panjang. Ndak bisa main cik pak. Ke Padang saya 10 jam je. Jadi nama tu yang ketujuh. Dan perbuatan Allah ko nama yang ketujuh. Putih janggut mencapaknya, hitam janggut panjang. Lah tunggu janggut mencapaknya lah. Ndak bajanggut mencapak, lah bajanggut orang panggil je lah. Nak dona salah saya pak. Semua irama kudo bentuknya. Inanya kudo. Komentarnya. Tak betul orang. Kalau dia seketik tu berdua lo melecak je. Turun surang. Turun surang dan turun konan tu kakeknya. Lewat lo orang. Hai kolah. Dan gaik inyak berjalan. Cucu naik cucu ke nak berakal. Tukar posisi. Dan gaik kata cucu berjalan. Kecil orang. Hai gaik. Cucu berjalan awak nanya kesudahnya digeriam kudo dititip berdua awak berjalan berdua hak kecil orang kudo lagi ilapen kudo tu abang hijau orang jadi tak ada membantu kerajaan. Hampir sama itu tak ada membantu kerajaan Allah kurinya. Aduh salahnya. Jadi baru kita banyak bertasbih. Jadi tasbih istighfar tu jangan lupa. Tasbih menyatakan kemahasempurnaan Allah. Tasbih menyatakan kesempurnaan Allah. Allah Maha Suci daripada kekurangan. Istighfar menyatakan kelemahan diri kita, kekurangan diri kita. Intinya berbanyak istighfar. Kajian lampau barangkali antara tekanan-tekanan adalah Allah mencintai. Allah menyukai orang yang taubat. Orang yang banyak minta ampun. Yuhibbut tawabina wa hibbul mutatahhirin. Itu kajian lampau di bulan puasa ko kaji subuh. Kita bikin suatu tema, temanya Ramadan bulan maghfirah. Jadi setiap subuh kaji
berkisar antara maghfirah. Maghfirah kendak mau biasa ni satu tampek cik sebuah, cuman di tahun kini disapu oleh orang isi jo lah ditanya dalam sebuah. Dia pakai jo lah ko jo isi. Ini sambung kaji sebenarnya di mata tampek lain. Bahasa Ramadan bulan maghfirah. Makanya menukil suatu kata para ulama ketemu dalam kitab Lataiful Ma'arif. Tipis sekali. Sedang buku isi serati. Kitab Lataiful Ma'arif, luar biasa kitabnya, halaman 371 lah. Di situ disebutkan bahwa man lam yughfar lahu fi Ramadan, siapa yang tidak diampuni dosanya di bulan Ramadan fala yughfara lahu fi ma siwa, barangkali di bulan lain tidak akan diampuni lo dosanya loh. Karena bulan Ramadan sen ya, bulan Ramadan sin dan bulan ampunan, bulan maghfirah, dibuka pintu ampunan selebar-lebar seluas-luasnya. Lah nak minta ampun, lah nak dapat ampunan, apalagi di bulan lain. Jadi mumpung tarago Ramadan tinggal sapakan lai. Kerayo kan? Kerayo. Rencana kalian kerayo kan? Sapakan lai. Iko istilahno kaji Pak Lurah namanya pakan tinggal cek lai. Tarago masih Ramadan lai iko. Mari kita isi dengan berbagai macam ketaatan, ibadah, pendekatan diri, termasuk minta mohon ampun kepada Allah. Karena mandi itu lebih didulukan daripada babadak. Halo. Namanan dulu babadak bagincu ba'aye sodo dibanding dengan membasuh badan. Halo. Namanan dulu. Mandi dulu. Jangan terbalik. Orang banyak mencari fadilah. Dosa banyak. Dosa itu mandi. Banyak orang. Barangkali orang itu termasuk suku dengan fadilah. Baca ko, amalkan ko, kalau ko fadilah. Tu kawaw kubang dagi badak pipa namanya tu. Halo, bisa mengulang? Kawaw kubang dagi badak pipa. Mandilah. Jadi taubat, istighfar itu adalah membersihkan hati jiwa kita dari dosa. Kemudian mengamalkan amalan-amalan yang berfadilah itulah badak, aksesoris. Itu perbanyak minta ampun. Tak minta ampun. Rabbil fili warhamni. Warhamni itu fadilah namanya, rahman Allah, minta ampun gitu. Itu sinar tak perlunya ilmu. Ilmu itu perlu dalam beramal. Sebab kalau nak berilmu, tak pandai orang memisah. Tak pandai orang memisah. Namanan kecil orang kini, namanan amalan prioritas. Namanan amalan nandak prioritas. Sebab kalau kalau pakan tinggal cek lai, tu jadi kami yang sedalahnya. Rumah kebakaran, tapanggang rumah. Anang kajai jing kami lo, kajai paniti same, ambil dompet, ambil serusik, mampu keluar. Iko ye same. Rumah kepenggang, akhirnya betul. Pada lu je limu memilih amalan paling diprioritaskan dulu. Di sini betulnya kita ilmu. Berilmu lah supaya kita tahu apa yang kita kerjakan. Nanti selesai. Kaji kita sampai situ. Semoga berfaedah manfaat untuk ambo dan kita semua. Amin.
Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.